Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, iman yang mengubahkan kenyataan. Iman seperti apa sih yang dapat mengubahkan kenyataan hidup ini? Iman yang model bagaimana yang bisa mengubahkan kenyataan hidup yang kita alami? Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita terdapat di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang keempat. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keturunan Yehuda dari cabang lain. Ayat 9 dan 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengenal firman Tuhan ini dengan kata doa Yabes. Di mana-mana terkenal firman Tuhan ini doa Yabes. Tetapi saudaraku, doa kalau hanya sekedar kita ucapkan kepada Tuhan tanpa ada iman di dalamnya, tidak akan terjadi sesuatu apapun. Yang menentukan sesuatu hal ajaib, sesuatu mujizat terjadi itu adalah iman yang besar di hadapan Tuhan. Iman yang penuh kepada Tuhan, tidak meragukan kuasa Tuhan. Doa yang disertai dengan iman yang powerful, itulah yang akan menghasilkan mujizat Tuhan. Saudaraku, Yabes, Alkitab berkata di sini, arti dari nama Yabes ialah kesakitan, ialah penderitaan, kesakitan. Jadi saudaraku, nama Yabes ini memang tidak baik sekali di pendengaran kita. Namanya artinya Yabes ini kesakitan. Tetapi bagaimana kesakitan yang ada pada diri Yabes ini, saudaraku, berubah. Bagaimana kenyataan buruk yang diterima oleh Yabes, dia melekat dalam diri Yabes ialah kesakitan, ialah penderitaan. Sebab itu mamanya memberikan dia nama Yabes atau kesakitan. Karena dalam pribadi Yabes ini melekat dengan, identik dengan atau bernasib, takdir dari Yabes ini sebenarnya ialah kesakitan, ialah penderitaan. Tetapi mengapa kesakitan yang dialami oleh Yabes, saudaraku? Suatu takdirnya Yabes sebenarnya ini kesakitan, tetapi mampu berubah oleh karena Tuhan. Karena iman seperti apa sih yang Yabes miliki melalui doanya? Sehingga di bagian terakhir dikatakan, dan Allah mengabulkan doa Yabes. Di dalam diri Yabes sebenarnya iman yang bagaimana sehingga kenyataan hidup, yaitu kesakitan, dapat berubah. Dia diberkati dengan berlimpah-limpah. Daerahnya diperluas oleh Tuhan. Tuhan menyertai dia, melindungi, menjauhkan dari malapetaka. Itu terjadi kepada Yabes. Oleh karena iman yang seperti apa? Mari kita baca kembali. Kita akan lihat, saudaraku, di dalam ayat yang ke-10 tadi. Yabes berseru kepada Allah Israel. Kita berhenti sampai di situ. Saudaraku, Yabes berseru kepada Allah Israel. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang beriman. Amin, saudaraku. Tidak mungkin Yabes akan berseru kepada Allah kalau dia tidak yakin dengan kuasa Allah.
Amin, saudaraku. Kalau dia tidak beriman, tidak punya iman, tidak yakin, tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Coba saudara perhatikan, yang menjadi intinya, mengapa Tuhan mengabulkan doa Yabes ini tidak banyak dicatat di Alkitab. Singkat, padat, tetapi dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku, ayat 10 tadi, Yabes berseru kepada Allah Israel. Mengapa Yabes tidak berkata seperti ini? Yabes berseru kepada Allahnya Abraham. Amin. Yabes berseru kepada Allahnya Nuh. Sebenarnya sama ya saudaraku. Allah Abraham, Allahnya Nuh itu sama. Yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Elohim. Sama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel itu sama saudaraku. Tetapi di ayat 10 ini lebih ditekankan kepada Allah Israel. Allah Abraham, Ishak itu sama. Allahnya Nuh, Allahnya siapa lagi saudara? Kaleb, Allahnya Yosua. Itulah Allahnya kita. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Tetapi pada kali ini di ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel. Saudaraku, mengapa nama Israel melekat dalam doa Yabes ini di dalam kata Allah? Allah berseru kepada Allah Israel. Karena apa? Yabes beriman bahwa Allah Israel itu Allah yang Maha Kuasa. Kenapa ada kata Israel? Karena apa? Yabes tahu persis banyak perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan kerjakan, yang Allah sudah nyatakan kepada bangsa Israel, saudaraku. Banyak hal-hal ajaib, saudaraku, yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Banyak pertolongan Tuhan, banyak mujizat Tuhan, banyak keperkasaan Tuhan yang terjadi bagi umat Israel. Sehingga Yabes berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel. Jadi dia mengimani yang akan mengubahkan kenyataan hidup yang dialami oleh pribadi Yabes ini ialah Allah Israel. Saudaraku, ingatlah perbuatan Allah yang ajaib. Ketika Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, laut Tebrau itu menjadi kering di tengahnya, menjadi jalan. Air yang pahit itu menjadi manis. Banyak sekali roti yang dari surga itu mana turun langsung untuk bangsa Israel. Jadi apa? Allah Israel ini itu maksudnya Yabes mengakui kemahakuasaan Allah kepada bangsa Israel. Jadi dia percaya bahwa apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel itu pun akan dialami oleh pribadinya. Allah Israel ini Allah yang luar biasa. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel itu juga diimani oleh Yabes. Sebab itu dalam kitab Mazmur berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mengapa kita perlu mengingat sejarah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Karena di dalam perjalanan mereka ada banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib yang membuat kita semakin yakin, tidak meragukan kuasa Allah yang besar. Dan inilah iman dari Yabes. Iman dari Yabes, dia percaya sebagaimana bangsa Israel disertai Tuhan dengan ajaib, sebagaimana bangsa Israel, saudaraku, mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang begitu banyak sekali, tidak dapat lagi terkatakan bagaimana kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Itulah iman dari Yabes. Saudaraku, kita harus beriman kepada Tuhan sebagaimana iman dari Yabes. Kita percaya kita juga menyembah Allah Israel. Allah yang selalu menolong pelayanan kita, Allah yang selalu menolong hidup kita, Allah yang selalu membebaskan kita dari belenggu-belenggu musuh-musuh kita, Allah yang akan menjatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Ayat 10, Yabes berseru kepada
Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara lihat di sini, iman dari Yabes, saudaraku, dia berseru kepada Allah Israel sehingga Allah mengabulkan. Ini tidak panjang lebar, saudaraku. Saat itu juga Allah mengabulkan permintaannya itu. Kenyataan buruk yang melekat kepada diri Yabes itu sekejap berubah. Karena apa? Yabes bukan hanya sekedar berdoa, tetapi lewat doanya ada iman kepada Allah Israel. Allahnya Israel, Allah yang mengasihi bangsa Israel, Allah yang sudah menyatakan pembelaan Tuhan kepada bangsa Israel, Allah yang menyatakan mujizat-mujizatnya kepada bangsa Israel. Itulah yang Yabes imani. Dia tidak ragu kalau bangsa pilihan Tuhan mengalami kasih sayang, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Allah yang besar, itu juga akan terjadi dalam dirinya. Saudaraku, kalau kita beriman sungguh kepada Tuhan, sebagaimana Yabes di dalam doanya, dia berseru kepada Allah Israel. Dia ingat, saya percaya saudaraku, Yabes mengingat bagaimana kuasa Tuhan berlaku. Tidak ada bangsa manapun yang pernah makan roti yang turun langsung dari surga. Ini hal yang dahsyat. Hanya bangsa Israel. Saudaraku, tidak ada bangsa manapun yang menerima makanan dari surga langsung, dicicipi langsung oleh bangsa yang ada di muka bumi ini. Hanya bangsa Israel. Dan inilah iman dari Yabes. Iman yang mengubahkan kenyataan. Ialah ketika kita beriman kepada Allah Israel. Saudaraku, mari kita juga beriman kepada Allah Israel. Artinya perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, itu juga kita imani. Tuhan, kalau di Israel, kalau bangsa pilihan Tuhan mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan, mengalami begitu banyak kedahsyatan Tuhan, saya juga akan alami. Dan saudara akan alami hal itu, asalkan kita benar-benar yakin dalam hidup kita. Iman itu harus dilatih, saudaraku. Iman itu harus kita yakini. Iman itu harus kita perkatakan. Lewat doa kita, itulah iman kita sementara mengekspresikan. Lewat doa Yabes, dia mengekspresikan imannya, keyakinannya kepada Allah Israel. Saudaraku, kita akan melihat dalam kitab Yakobus. Kita akan melihat ayat terakhir dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berhenti di situ. Saudaraku, doa kalau hanya sekedar doa, doa kalau hanya sekedar kata-kata, enggak ada sesuatu yang akan terjadi. Tetapi doa dengan yakin itu artinya apa? Doa dengan iman baru ada kuasanya. Doa dengan iman yang besar, besar kuasanya, besar khasiatnya. Dan itu yang Yabes lakukan. Doa iman, iman yang besar, iman kepada Allah Israel, saudaraku. Mari kita beriman kepada Allah Israel. Allah yang sudah banyak menyatakan mujizatnya. Allah yang meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Itu kita harus perlu ingat. Sejarah itu yang akan menguatkan iman kita. Supaya kita tidak perlu meragukan kuasa Tuhan. Dan ketika kita tidak meragukan kuasa Tuhan, iman itu akan mengubahkan kenyataan buruk hidup kita. Kenyataan seburuk apapun hidupmu, usahamu menurun, pekerjaanmu tidak menentu, rumah tanggamu saat ini bermasalah, percayalah kepada Allahnya Israel. Allahnya orang Israel, Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan engkau, yang tidak akan membiarkan engkau. Tuhan mampu mengubahkan kenyataan burukmu.
Tuhan mampu mengangkat keberadaan hidupmu. Ayat 9 mengatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Berarti Yabes ini yang di atas, melebihi saudara-saudaranya. Karena apa? Dia berseru, dia beriman kepada Allah Israel. Allah yang sudah menyatakan kedahsyatan, keajaiban, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Mari kita ingat sejarah-sejarah Musa, sejarah Abraham, sejarah Israel. Bagaimana banyak sekali kedahsyatan Tuhan. Itu akan menguatkan iman kita. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Tuhan bersama kita. Seburuk apapun keadaan kita, Tuhan mampu mengubahkannya. Haleluya, mari saya berdoa. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kami. Biarlah kami belajar seperti Yabes. Doa yang penuh dengan iman, yang beriman kepada Allah Israel. Allah Israel, Allah yang luar biasa. Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Sebagaimana engkau mengasihi bangsa pilihanmu, demikian juga engkau mengasihi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.